Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkapadani. Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Untuk malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Serozi selaku anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir di studio RCTV, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sibuk hari ini Pak? Ya, kesibukan saya sehari-hari kan memimpin organisasi kemasyarakatan. Jadi ya pasti sibuknya. Tapi dari pagi sampai malam ini ya Pak? Urusannya ke masyarakat. Oke, siap. Berikan yang terbaik begitu ya Pak. Oke, terkait dengan malam hari ini pemirsa kita akan berbincang dengan mengambil tema yaitu menggagas penyelenggara pemilu yang inklusif. Untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa pergunakan line telepon di 0231482138. Oke, tema kita yaitu menggagas penyelenggara pemilu yang inklusif. Oke, pengertian konsep inklusif penyelenggara pemilu seperti apa nih Pak? Ya, jadi gini, sebenarnya pemilu inklusif itu salah satu isu yang mungkin menjadi kepentingan bersama, di mana pengertian secara substansial pemilu inklusif itu adalah bagaimana penyelenggara dalam konteks ini KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu bisa mengedepankan aspek penyelenggaraan pemilu yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki hak pilih. Oke. Jadi tidak membedakan apakah dari suku mana, dari agama mana, gitu kan. Bahkan dari status sosial seperti apa. Termasuk diantaranya adalah para penyandang disabilitas. Jadi pemilu inklusif ini mencoba menginventarisir seluruh potensi pemilih tanpa mengecualikan untuk bisa mendapatkan akses yang sama terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Oke, tanpa ada perbedaan, tanpa ada Betul. diskriminasi. Iya, betul. Ya. Oke. Baik disabilitas, status sosial mereka yang mungkin secara ekonomi lemah misalnya, atau bahkan kelompok-kelompok pinggiran yang katakanlah kalau dalam status sosial mungkin ada kelompok-kelompok yang nomaden gitu ya, yang mereka selalu berpindah-pindah tapi juga selalu berpindah-pindah KTP-nya. Ini kan harus bisa dirangkul, harus kita inventarisasi agar mereka mendapatkan akses untuk bisa memilih, bisa menggunakan hak pilihnya. Termasuk disabilitas. Jadi bagaimana lansia misalnya kan yang sudah tua-tua itu, atau mereka yang cacat secara fisik misalnya gitu, ya penyelenggara ini bagaimana memberikan akses yang sebaik-baiknya kepada mereka agar mereka mendapatkan kemudahan untuk bisa melakukan pemilihan. Oke, semua menggunakan hak pilih. Warga negara Indonesia. Iya, tanpa kecuali, tanpa kecuali. Oke. Sehingga kalau misalnya pemilih kita ini sudah tidak dikecualikan, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, maka outputnya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Betul. Ya. Kan gini, sebetulnya pemilu itu kadang-kadang kita bertanya apa sih tujuan pemilu itu, gitu kan? Kalau kita mau tarik secara substansial, pemilu itu sebetulnya hanya melahirkan dua kepentingan saja. Dua kepentingan? Dua kepentingan saja. Yang pertama adalah bagaimana agar dengan pemilu itu kita semuanya direkatkan dalam konteks nasionalisme, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemilu ini sebagai salah satu cara saja bagaimana agar negara kesatuan Republik Indonesia ini masih betul-betul masih eksis, artinya tidak ada ruang apapun untuk diganggu oleh kelompok-kelompok tertentu. Itulah salah satu kepentingan pemilu. Yang kedua, pemilu itu sendiri sebetulnya menjadi salah satu media untuk memberikan kanalisasi kepentingan. Kanalisasi kepentingan. Bagaimana mungkin misalnya sebuah negara tanpa pemilu dengan segala aturannya itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki representasi yang merata. Contoh misalnya begini, mengelola negara ini dibutuhkan anggota-anggota dewan sebagai representasi rakyat. Nah, kemudian anggota-anggota dewan ini dari mana? Maka lahirlah undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan daerah pemilihan.
berapa jumlah alokasi kursi tiap daerah, perwakilan rakyat perwakilan ini ya, Pak. rakyat. Kalau mau diukur berdasarkan apa namanya angka-angka, ya pasti orang akan bilang tidak adil. Tidak adil. Bagaimana dibilang adil misalnya harga sebuah kursi di Papua misalnya, di NTT, di daerah-daerah yang katakanlah penduduknya masih sangat sedikit, itu kalau kita bandingkan dengan pemilih yang ada di Jawa, itu harganya pasti jauh lebih mahal. Kalau di Jawa itu angkanya Tinggi misalnya menjadi anggota Dewan DPRD saja itu harus minimal 20 sampai 30 ribu pemilih. Kalau di luar Jawa, di daerah-daerah yang penduduknya masih sangat sedikit, harga kursi masih sangat kecil gitu. Nah, kalau melihat dari aspek keadilan angka-angka ini ya tidak adil, tapi inilah bentuk apa namanya bentuk atau cara bagaimana negara bisa memberikan kanal terhadap kepentingan semua kelompok, termasuk tadi berdasarkan daerah-daerah pemilihan tadi. Jadi kesimpulannya negara ini pasti akan dikelola mungkin oleh mereka yang mewakili Papua, mereka yang mewakili NTT, mereka yang mewakili Sumatera, mereka yang mewakili Kalimantan, dan mereka yang mewakili Jawa. Ya, jadi kanalisasi kepentingan Dari tiap daerah mewakili. Maka kan ada pembagian alokasi kursi. Gitu. Nah, itu substansinya tadi, kepentingannya tadi untuk kanalisasi kepentingan. Bagaimana agar negara atau bangsa ini itu dengan basis masyarakatnya yang plural, terdiri dari banyak suku, agama, golongan, gitu kan, sama-sama punya kepentingan untuk mengelola negara ini, tanpa membedakan kepentingan, tanpa membedakan tadi dasar ataupun background dari mana mereka berasal, dari suku mana mereka berasal. Dan diperlukan juga peran dari masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pemilu tuh dengan menjadi pemilih yang cerdas gitu ya Pak. Iya, saya kira ya pemilu dengan segala variannya ini sebetulnya salah satu bentuk yang disepakati oleh pemangku negara ini menjadi model tadi untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus untuk bisa memberikan ruang kanalisasi kepentingan terhadap semua kelompok tanpa terkecuali. Gitu. Ya siapapun berhak misalnya mencalonkan presiden, itu kan. Tapi dengan catatan ya diusung oleh partai politik dengan kuota misalnya, dengan minimal parliamentary threshold-nya berapa misalnya. Nah, itu kan aturan yang sudah disepakati secara bersama. Siap. Pemilihnya ini harus cerdas, terus juga ini Bapak juga dari anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Sekarang juga dalam tahap ini apa ya, pendaftaran? Ya, jadi beberapa hari yang lalu beberapa orang dimandatkan untuk menjadi tim seleksi. Ini juga sudah menjadi bagian dari mandat undang-undang bahwa ada 5 anggota tim seleksi yang ditunjuk dan berdasarkan surat keputusan KPU. Kemudian kami sudah melakukan pleno secara bersama dan sudah mengumumkan secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk berpartisipasi agar mendaftarkan diri menjadi komisioner bahwa KPU Provinsi Jawa Barat. Gitu. Kita buka sejak tanggal berapa itu kemarin, sejak sudah tanggal mulai ya Pak ya dibuka ini. 15 ya, sejak tanggal 15 nanti akan kita tutup pertanggal 26 Mei ini. Dari mana saja Pak? Apanya nih? Untuk apa ya, calon-calon tersebut tuh Pak? Ya, calon-calon itu tentu ada beberapa persyaratan. Salah satunya harus berdomisili di daerah wilayah Jawa Barat. Tentu buktinya adalah nanti dengan menunjukkan kartu identitas berupa KTP elektronik misalnya itu. Jadi nggak bisa orang punya KTP di Jawa Timur, orang punya KTP di Jawa Tengah gitu kan, berdomisili di sana tiba-tiba mendaftarkan diri menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Karena khusus di Jawa Barat. Iya. Gitu, jadi, dengan latar belakang yang berbeda-beda pastinya Pak. Ya tentu kita memberikan ruang kepada siapapun tanpa kecuali itu, dari golongan manapun, dari suku manapun, dari agama manapun. Bahkan kita dorong bagaimana agar ke depan ini komisioner KPU ini juga diwakili oleh representasi dari kelompok perempuan. Ya, perempuan juga kita dorong, para aktivis pemilu yang berasal dari unsur perempuan itu kita dorong, termasuk para penyelenggara hari ini yang
sudah menjadi Bawaslu, sudah menjadi KPU, baik di tingkat kabupaten kota, di provinsi, bahkan mereka-mereka yang punya kapabilitas yang hari ini masih memiliki kesempatan hanya menjadi penyelenggara di level kecamatan. Kalau KPU itu mungkin PPK, kalau Bawaslu mungkin Panwascam, juga kita dorong untuk diberikan kesempatan agar mereka berkiprah di KPU provinsi. Siapa saja? Siapapun. Oke, luar biasa. Antusias untuk perempuan ini bagaimana nih Pak pencalonannya? Ya namanya ikhtiar ya tentu kita dorong. Oke. Kita dorong ya, kita sosialisasikan terutama terhadap teman-teman yang concern terhadap isu-isu perempuan, komunitas-komunitas perempuan gitu. Termasuk tadi terhadap para penyelenggara yang memiliki background jenisnya adalah perempuan gitu. Ya kita dorong maksimal, kira-kira pendaftaran ini minimal 30% bisa terpenuhi kuota perempuan. Oke, apakah ada persyaratan khusus seperti apa nih Pak? Dijawabin nanti, kita tahan dulu Bapak. Kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita di Dialog Khusus usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di RCTV. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus dengan tema yaitu menggagas penyelenggara pemilu yang inklusif dengan narasumber yaitu Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Serozi, anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Oke, tadi sudah disampaikan sampai saat ini ya Pak ya, baru 20 ya Pak yang mendaftarkan menjadi 24 ya, 24-an lah ya. Saya nggak tahu update terakhir itu kan baru beberapa hari yang lalu. Bisa bertambah lagi ya Pak? Iya terus, pasti terus bertambah tiap harinya. Oke, menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Iya. Oke, kemudian ada persyaratannya seperti apa sih Pak? Ya kalau bicara persyaratan kita sudah memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, gitu kan, bahwa persyaratan-persyaratan itu sebetulnya sangat sederhana dan ini bisa dijangkau oleh semua masyarakat saya kira. Yang pertama adalah surat pendaftaran sebagai calon anggota KPU provinsi, kemudian menyertakan daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, kemudian fotokopi ijazah strata S1 atau ijazah terakhir, kemudian pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Berikutnya adalah surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah, kemudian surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau usaha milik negara atau jabatan di badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah. Berikutnya ada surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi ini surat keterangan dari pengadilan. Saya kira kalau clear sih saya kira akan mudah mendapatkan itu. Kan mudah mendaftar gitu. Kemudian surat keterangan dari pengurus partai politik, kalau misalnya kan bisa jadi kan namanya di satu-satu gitu kan. Iya betul. Memastikan bahwa yang bersangkutan diberikan keterangan oleh partai politik tertentu, misalnya bahwa sudah tidak menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun. Betul. Saya kira itu. Itu beberapa persyaratan umum ya Pak Kiai Haji. Surat izin juga dari para pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi ini. Jadi kalau misalnya backgroundnya PNS ya minimal mendapatkan surat. Ada surat keterangan. Surat izin, mendapatkan izin dari atasannya. Tapi atasannya tadi ya pembina ininya, pembinanya gitu. Oke, Pak Aziz bisa ditekankan lagi siapa saja yang boleh mendaftar atau mempunyai hak untuk mendaftarkan diri nih Pak? Ya, saya kira tadi sudah kita jelaskan tadi persyaratan-persyaratannya saya kira sangat simple, tidak ini kan umum ya. Keterangan pengadilan, KTP, surat-surat pernyataan bersedia, pernyataan siap ini termasuk tidak terlibat di partai politik gitu kan. Termasuk juga mendapatkan izin dari pimpinan apabila mereka memang profesinya sebagai aparatur sipil negara gitu. Jadi ya saya kira sangat mudah sekali.
sebetulnya yang paling menentukan karena ini adalah apa namanya badan apa namanya KPU ini adalah penyelenggara pemilu, maka sebetulnya dibutuhkan kemampuan-kemampuan khusus. Jadi saya kira yang paling penting bagaimana agar para calon ini yang berminat mendaftarkan menjadi komisioner di KPU Provinsi Jawa Barat itu harus bisa menunjukkan bahwa setidaknya punya pengalaman di bidang kepemiluan. Sekalipun mendaftar sih silakan saja. Lah soal pengalaman dan lain-lain inilah yang akan ke depan menjadi standar ukuran kita menilai dan menyeleksi. Tantangannya apa sih Pak? Ya saya kira tim seleksi ini betul-betul menjadi nadi ke depannya, menjadi ruh ke depan. Bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa betul-betul akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilakukan secara demokratis, bisa dilakukan secara adil, termasuk juga para komisionernya, para apa namanya penyelenggaranya ini memiliki integritas yang tinggi misalnya. Ini harus sudah dimulai dari tim seleksi ini, dimulai dari proses seleksi ini. Itu tantangannya bagaimana agar kita konsisten untuk bisa mengawal bahwa ke depan yang kita seleksi adalah betul-betul orang yang memiliki kapabilitas, memiliki integritas yang penting. Integritas itu banyak hal, tidak hanya sekedar berintegritas dalam konteks moralitas misalnya, tapi juga integritas untuk bisa merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi harus memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Wawasan kebangsaan yang Betul, tinggi. Dan saat ini kan tahapan pemilu kan sudah berlangsung nih Pak, sejak 14 Juni 2022. Nah ini untuk proses adaptasi dan pembelajaran bagaimana nih Pak dalam proses yang berlangsung ini? Ya saya kira peralihan itu sudah menjadi hal yang biasa di teman-teman penyelenggara gitu. Jadi misalnya kan pertanyaan dari masyarakat ini kan proses penyelenggaraan tahapan pemilu kan sudah berlangsung. Itu bagaimana kok ada seleksi, apakah teman-teman yang hari ini menjadi komisioner atau dalam tanda kutip mereka sebagai incumbent itu apakah tidak terganggu karena ada proses seleksi ini? Lalu bagaimana ke depan proses peralihan ini sementara tahapan itu sudah berlangsung? Saya kira semua kan sudah diatur dalam satu peraturan, baik itu undang-undang maupun peraturan-peraturan internal baik di KPU maupun penyelenggara pemilu yang lainnya. Jadi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan yang paling penting bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan teknis di level penyelenggara ini itu di backup secara permanen oleh apa yang kita sebut sekretariat KPU. Sekretariat KPU ini mereka berasal dari apa namanya aparatur sipil negara yang diterapkan di situ secara permanen, terdiri dari sekretaris KPU, jadi dan apa namanya perangkat-perangkat lainnya yang secara teknis membantu membackup secara fungsional, membantu membackup pekerjaan-pekerjaan komisioner. Jadi kalau misalnya orang komisionernya hilang misalnya kan, anggaplah berganti gitu, atau komisioner yang sekarang sedang bekerja ini disibukkan waktunya oleh proses seleksi ini karena mereka harus mendaftar ulang misalnya. Saya kira tidak akan terganggu secara maksimal. Tidak menghambat ya Pak? Tidak menghambat. Proses pemilu tahapannya sedang berlangsung, ini juga pekerjaan penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya diselenggarakan oleh komisioner, tetapi juga ada yang tadi yang kita sebut sekretariat KPU tadi yang secara permanen dia membantu secara fungsional kerja-kerja komisioner. Masyarakat mungkin kepo gitu ya Pak ya? Iya, nggak perlu khawatir gitu ya. Yang pasti juga ini Pak, pendaftaran, apakah pendaftaran ini wajib melalui aplikasi yang sudah ditetapkan? Ya saya kira kita kita wajibkan semua pendaftar itu melalui aplikasi Siakba itu, sekalipun nanti pada prosesnya kita akan lihat dokumen-dokumen kelengkapannya. Fisiknya pun tetap bagaimana itu Pak? Untuk harus dikirim langsung dokumen-dokumen fisiknya itu? Ya betul. Jadi kita membuka dua proses. Yang pertama adalah pendaftaran secara online tadi. Semuanya di-upload ke Siakba tadi. Kemudian secara fisik dalam bentuk fisiknya juga kita minta untuk segera dikirim ke
sekretariat tim seleksi. Oke, proses pengirimannya bagaimana tuh? Ya silakan Logistiknya. mau menggunakan jasa pengiriman, Memanfaatkan itu yang ada gini ya Pak ya, jasa beberapa. kurir atau mau datang langsung silaturahmi juga boleh. Oh, boleh langsung gitu, sambil Mau nanya-nanya sekaligus juga boleh ya, Pak, ya? jalan-jalan, iya betul. Misalnya ada yang perlu dipertanyakan kita di sekretariat tim seleksi sudah kita siapkan Oke. SDM yang akan membantu menjelaskan proses seleksi ini. Oke, sebenarnya apa sih Pak tugas dan tupoksi anggota KPU Provinsi Jawa Barat? Banyak ya Pak ya pasti. Ya, Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Tugas Kita dan mau tahu satu-satu kewajibannya. boleh dong Ya. Pak Yus ya Ya, disampaikan. saya kira- Tapi ditahan dulu apa? Ya, Ini ya. bikin penasaran pemirsa CTV semuanya. Seperti apa tugas-tugasnya pemirsa? Kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Aziz usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana. Tema kita pada malam hari ini pemirsa adalah menggagas penyelenggara pemilu yang inklusif. Masih bersama dengan anggota tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat ada Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Zairozi. Oke Pak, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apa sih sebenarnya tugas dan tupoksi dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat nih Pak? Ya saya kira tugas pokok dan fungsi KPU ini terutama di wilayah provinsi ini sangat banyak gitu tugasnya, kewenangannya gitu kan. Ya salah satunya bagaimana bisa menjabarkan sekaligus bisa melaksanakan program-program tahapan-tahapan pemilu. Tahapan-tahapan pemilu. Jadi mulai dari hal-hal teknis saja. Misalnya proses penetapan daftar pemilih, itu kan pemutakhiran data pemilih, kemudian membuka pendaftaran calon legislatif, itu kan. Pokoknya pelaksana teknis di level penyelenggaraan pemilu itu adanya di ranah KPU. Oke, dari awal sampai setelahnya pelaksanaan hari H juga ya Pak? Sampai hari H dan sampai pada keputusan. Sampai keputusan? Iya, dan di situ salah satu kewenangan KPU menerbitkan surat keputusan. Siapa-siapa saja yang terpilih misalnya menjadi anggota legislatif. Oke. Jadi ya untuk urusan siapa yang duduk di kursi legislatif ya KPU. Oke. Surat keputusannya dari KPU. Sekalipun di situ diberikan ruang untuk dilakukan gugatan-gugatan. Tapi semoga nanti tidak ada ya Pak ya? Iya, iya. Aman, tanpa Iya. akses gitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Nah sekarang Pak tadi disampaikan dalam masa tahap untuk pendaftaran ya Pak ya? Iya. Kemudian tahapan-tahapan atau mekanisme lainnya seperti apa nih Pak Aziz? Ya saya kira tes seleksi atau proses seleksi anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Barat ini secara umum terdiri dari 4 hal. Jadi terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah segmen seleksi di level administrasi. Administrasi. Ini supaya tahu juga nih para pemirsa RCTV yang berminat ingin mendaftarkan menjadi komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi di proses seleksi administrasi ini kita memiliki standar-standar penilaian. Standar-standar penilaian. Jadi tidak sembarang orang lalu daftar kemudian pasti lolos seleksi administrasi. Belum tentu karena kita punya ambang batas maksimal dari proses pengumuman hasil seleksi administrasi ini itu sebanyak 140 orang. 140 orang? 40 orang. Jadi kalau misalnya pendaftarnya ada 300, ada 200, lebih dari 140 orang ini, maka kewajiban tim seleksi untuk menjaring, menilai dari sekian pendaftar itu kira-kira siapa saja yang masuk dalam kategori 140 orang ini. Oke, mencari yang terbaik dari yang terbaik. Betul, betul. Dan semuanya punya ukuran. Semua ukuran. Semuanya punya parameter penilaian. Sekali lagi, bahwa seleksi administrasi ini betul-betul akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Maka sekali lagi saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa proses seleksi administrasi ini pertama punya parameter, punya ukuran-ukuran tertentu, sehingga semua calon pasti memiliki nilai. Nah, kalau misalnya merasa kok saya tidak masuk ya, misalnya kan di seleksi, ya mungkin nilainya belum bisa menandingi para calon lain yang mendaftar. Karena ada kriteria. Betul, salah satunya itu misalnya begini, SDM orang ini akan kita nilai, potensi orang itu akan kita nilai berdasarkan ukuran-ukuran yang sangat terukur, gitu. Parameternya sangat terukur.
Contoh misalnya, kita akan menilai dari sisi pendidikan. Background pendidikan. Background pendidikannya. Tentu mereka yang berlatar belakang pendidikan S1 memiliki nilai yang lebih rendah dari mereka yang punya pengalaman, mereka yang S2. S2. S3 nilainya pasti lebih tinggi lagi. Satu itu. Parameter yang lainnya misalnya kita akan melihat calon ini apakah memang ngerti soal pemilu. Gitu kan. Lah ukuran soal pemahaman mereka para calon ini terhadap kepemiluan ini salah satunya kita ukur dari karya-karya mereka. Karya-karya. Betul. Jadi kalau misalnya mereka pernah ikut pelatihan, pernah menulis artikel, cantumkan saya segera dilampirkan dalam bukti-bukti. Itu bisa jadi penilaian. Itu akan ada nilainya dan standar nilainya sudah jelas. Nilainya berapa? Artikel 1 nilainya berapa? Nulis di jurnal ini nilainya berapa? Itu. Jadi ada kreativitas begitu ya Pak? Betul. Termasuk pengalaman mereka. Pengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Ya tentu antara mereka yang pernah menjadi penyelenggara pemilu dengan yang tidak menjadi penyelenggara pemilu, itu nilainya akan beda. Berbeda. Nah inilah yang saya gambarkan dalam proses seleksi administrasi. Tiap tahapannya itu berapa banyak sih yang disaring Pak? Urutannya tadi seleksi administrasi ini kita akan jaring sebanyak 140 orang. 140 orang. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tahapan yang kedua. Saya bilang kan 4 tahapan tadi. Tahapan yang kedua ini pertama kita akan lakukan CAT. Computerized Adaptive Testing gitu kan untuk proses menilai kemampuan seseorang di bidang kepemiluan dan wawasan kebangsaan. Jadi CAT itu ya pertanyaan-pertanyaan dan ada pilihannya sudah. Misalnya 1 tambah 1 berapa? Nah, udah ada pilihannya 1, 2, nah tinggal pilih saja. Pilihan ganda gitu ya Pak? Betul. Nah CAT ini yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa CAT ini itu secara otomatis akan si penjawab ini yang ikut tes ini itu secara otomatis akan tahu berapa nilai mereka. Langsung berarti ya? Jadi selesai klik close dia akan mendapatkan nilai. Akan muncul. Misalnya dia nilainya 8, 9, yang salah berapa ya? Kelihatan. Akan muncul. Jadi tidak ada ruang sedikit pun untuk melakukan manipulasi. Itu yang perlu digarisbawahi ya Pak. Itu kan. Jadi tahapan yang kedua, pertama mereka akan ikut dalam proses tes yang kita sebut CAT. Soal-soalnya pun itu sudah dibuat oleh KPU Pusat. KPU Pusat dalam bentuk mereka akan mengirim ke kita itu dalam istilah orang itu sudah tersegel lah ya, sudah aman dari tidak ada celah gitu ya tidak Pak, ada celah bocoran apapun gitu kan. Lalu para peserta ini akan duduk di depan masing-masing satu orang satu komputer. Jadi itu CAT-nya. Nah, kemudian di dalam CAT itu ada yang kita sebut esai. Jadi pertanyaan yang bersifat bebas. Kalau tadi kan pilihan. Nah, nanti esai inilah yang akan kita uji seberapa calon ini punya pengalaman secara langsung dalam terlibat soal-soal kepemiluan. Baik sebagai penyelenggara, sebagai pemantau misalnya. Sama saja sebagai seorang pemantau, kalau misalnya memang concern di bidang isu-isu pemilu, saya kira kalau ingin menjelaskan sesuatu terkait kepemiluan, mereka akan sama persis kemampuannya dengan para penyelenggara. Para pegiat pemilu juga sama. Gitu. Nah ini akan lahir dalam tes itu yang kita sebut esai. Kita akan menguji seberapa potensinya si calon ini dalam mengeksplorasi gagasan-gagasannya, ide-idenya terhadap isu-isu pemilu. Karena berkomunikasi langsung ya Pak? Atau bagaimana? Tidak. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus tapi jawabannya sangat terbuka. Begitu. Itu esai. Jadi ada pertanyaan pilihan, kemudian ada esai. Kemudian? Nah, kemudian dalam tahapan ini akan kita kombinasikan dengan tes psikologi. Psikotes itu ya Pak? Psikotes. Nah, psikotes ini yang susah nih Pak. Ya, psikotes ini kan akan mengukur psikologi orang ini seperti apa. Jangan-jangan ini tidak selesai di soal NKRI-nya ini. Jangan-jangan ini
kebangsaannya tidak selesai nih. Jangan-jangan secara psikologis punya tabiat-tabiat tertentu yang dalam konteks misalnya karena KPU ini adalah kerjanya kolektif kolegial, jangan-jangan kehadiran sosok ini bisa menjadi destroyer yang justru memberikan kerancuan-kerancuan, justru membuat proses penyelenggaraan ini menjadi trouble misalnya. Semua psikologi yang diukur psikotes dan ini sama sekali tidak ada keterlibatan tim seleksi. Tidak semua ada. Dari pusat, Pak, atau gimana? Kalau tadi esai untuk CAT tadi itu dari pusat, gitu kan. Kalau yang tes psikologi ini ada mitra KPU sendiri. Ada mitra. Yang ini memang ditangani secara expert oleh tim-tim yang memang sudah memiliki keahlian khusus di bidang psikotes. Kita libatkan dari TNI AD, Angkatan Darat. Jadi hasil tes psikologi sekali lagi tidak punya ruang sedikit pun baik terhadap tim seleksi maupun komisioner KPU pusat. Jadi jangan diragukan gitu ya, jangan pemirsa diragukan, ya. Saya. Semuanya ini ketat betul, ya persaingannya ya, Pak. Betul. Ya. Dari 140 kemudian berapa sih sebenarnya Pak finalnya itu, Pak? Nah, setelah psikologi tadi nanti akan kita akumulasi nilainya, dari CAT-nya kita akumulasi, dari esainya kita akumulasi. Tapi tadi psikologi itu sangat menentukan. Sangat menentukan maksudnya begini. Hasil tes psikologi itu sehebat apapun CAT-nya, sehebat apapun si calon ini mengeksplorasi esainya. Itu kan. Tapi kalau psikologinya kemudian lahir catatan tidak direkomendasi. Ini tidak ada kata ampun dari tim seleksi. Tidak ada kata ampun. Langsung dipotong. Tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Gugur. Gugur. Oh, begitu. Ketat jadi, nih. Betul. Jadi misalnya begini, jangan kemudian sok pintar, saya mampu gitu kan. Tapi ternyata kejiwaannya nggak clear. Nah, hasil psikologinya buktinya begini. Lalu kita potong. Lalu mereka protes misalnya kan. Jadi ya ketika tidak masuk dalam proses seleksi tahapan berikutnya ini, ya tentu yang harus menjadi ukuran adalah bahwa si calon kapabilitasnya, kompetensinya ternyata belum mampu mengungguli calon-calon yang begitu. Gitu. Atau si calon memang ada catatan khusus yang katakanlah hasil psikologinya tidak clear. Nah, kalau tidak clear kan langsung di-cut, tidak bisa mengikuti lagi proses tahapan berikutnya. Gugur begitu pemirsa ya. Oke, tapi semoga ini semua yang bertarung ini punya kemampuan yang potensial luar biasa ya Pak ya. Bersaingnya ketat yang menjadi yang terbaik ya Pak. Oke, masih ada satu kesempatan lagi pemirsa kita berbincang bersama Pak Aziz, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Ya, tadi sudah dijelaskan pemirsa ada beberapa tahapan dalam proses ataupun tahapan ya Pak. Ini mencari yang terbaik menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Oke, ini yang prosesnya itu berintegritas sehingga menghasilkan juga pemilu yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang berintegritas. Oke, ada beberapa tahapan tadi Bapak yang disampaikan. Kalau sampai ada yang gugur kemudian hasilnya itu mereka tidak terima sampai menggugat, itu adakah yang seperti itu, Pak Aziz? Ya, saya kira dalam proses seleksi ini wajar saja bila masyarakat merasa tidak puas. Memang terjadi juga di beberapa tempat gugatan-gugatan itu, gitu kan. Ya memang ada case-case tertentu yang pernah terjadi, misalnya ketika tim seleksinya tidak berintegritas. Ini kan masih ada KPU, KPU pusat kan. Jadi anggaplah misalnya tim seleksinya tidak berintegritas, ada kontrol dari KPU pusat. KPU pusat akan melihat, karena KPU pusat itu mendapatkan akses secara langsung, informasi secara langsung, berapa nilai dari semua tahapan itu. Dulu pernah ada sih sebetulnya. Pernah ada kejadian. Ya, tapi lah pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya masyarakat tidak puas? Sebetulnya kalau kita di tim seleksi ya silakan saja, misalnya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi sekali lagi bahwa pertama saya jelaskan, tadi saya belum menjelaskan background ya para tim sel ini. Tim sel ini punya background yang saya kira cukup representatif, gitu kan. Ketua tim sel Prof. Dr. Fauzan, itu dekan di IAIN Bandung. Beliau sudah
kalau tidak salah 3-4 kali menjadi tim seleksi dari sejak Berpengalaman tahun sekali ya, 2017. Dan saya pernah bersama beliau menjadi tim seleksi juga. Dalam sepanjang sejarah menjadi tim sel, itu tidak ada satupun persoalan gugatan yang signifikan. Ini artinya tim seleksi ini betul-betul akuntabel kan gitu kan, artinya bisa berintegritas, bisa dipertanggungjawabkan di publik. Begitupun misalnya Dr. Dena misalnya, itu tidak hanya sekarang ini beliau menjadi tim seleksi dari Bawaslu, menjadi tim seleksi Bawaslu, kemudian pernah menjadi tim seleksi KPU di Provinsi Banten. Hari ini beliau terlibat menjadi tim seleksi di Provinsi Jawa Barat. Itu juga dari kelompok akademisi yang integritasnya tentu punya track record yang clear kan gitu kan. Demikian juga dengan Dr. Widya misalnya, beliau salah satu, beliau dekan di Unpad, Visipol lagi, di Visip lagi kan, Fakultas Ilmu Politik misalnya, yang pasti memiliki kemampuan pengetahuan soal ilmu-ilmu politik, termasuk yang terakhir Dr. Aceng tadi, dari ITB misalnya kan. Nah saya sendiri, ya mohon maaf, saya ini sekalipun kalau di lingkungan Kabupaten Cirebon dan sekitarnya itu populernya, tadi Mbak itu menyebutnya kiai-kiai terus kan, gitu kan. Nah, mungkin populer saya di sini sebagai ketua NU kan, artinya merepresentasi, ya anggaplah saya ini merepresentasi tokoh masyarakat kan begitu kan. Tetapi saya punya pengalaman kepemiluan hampir lebih dari 5 tahun. Saya aktif dulu di Fahmina Institute Cirebon menjadi program officer voter education bersama di Asia Foundation misalnya. Kemudian saya terlibat di konsorsium nasional tergabung dalam jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Lalu saya menjadi salah satu dari 5 orang yang dipilih oleh seluruh NGO Indonesia yang tergabung di CPPR, itu menjadi steering group mewakili teman-teman NGO nasional. Wow, luar biasa. Jadi soal pemilu ya saya sekalipun begini-begini, sekalipun sudah lama, tapi ya kalau saya review kembali bagaimana misalnya membangun proses seleksi terhadap para penyelenggara ini agar kita punya trik-trik agar mereka yang lolos itu betul-betul berintegritas, kita punya instrumen khusus. Semua tim seleksi luar biasa. Betul, ya Pak, ya, jadi profesional. itu satu itu. Jadi kita harus melihat background tim seleksinya. Yang kedua, seleksi ini tidak ngawur. Jadi proses seleksi ini diatur dalam instrumen-instrumen khusus yang semua bisa memantau. KPU pusat bisa memantau gitu kan. Semua orang KPU pusat bisa memantau. Artinya dalam beberapa hal memang tidak bisa dipublikasi secara umum karena ini kan terkait dengan undang-undang informasi publik gitu kan. Informasi publik itu orang kenapa kok hasil nilai tidak diumumkan? Kenapa kok hasil pasti bertanya begitu. Loh, Anda itu tahu nggak undang-undang soal informasi publik? Dalam undang-undang informasi publik itu ada pengecualian-pengecualian. Masa orang sakit, misalnya orang sakit jantung, lalu diumumkan itu si A sakit jantung, itu kan kasihan, gitu loh. Atau secara psikologi ini agak gila-gila sedikit nih orang ini misalnya kan. Nah kan kasihan gitu. Nah itu. Efeknya ya Pak. Betul lah. Dalam undang-undang informasi publik itu diatur pengecualian-pengecualian terhadap hal-hal yang memang tidak bisa menjadi konsumsi masyarakat. Jadi kalau menggugat, ya mohon maaf, sebetulnya para calon pendaftar ini harus bisa menganalisa. Contoh beginilah, contoh misalnya, bagaimana bisa terjadi pemufakatan, katakanlah pemufakatan yang tidak benar dalam proses seleksi ini, sementara tim sel ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Gitu loh. Saya diajarkan di dalam lingkungan saya misalnya, apalagi saya berkecimpung di organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, masa saya diajari untuk berbohong misalnya kan? Nah, tentu kalau ada tim sel yang mengajak saya berkolaborasi berbohong, pasti akan saya tidak akan mau mengikuti mereka. Jadi profilingnya gitu ya, itu ya kalau saya sih oke lah, tapi saya lihat profiling yang lainnya oke semua. Gitu. Nah, satu itu, yang kedua instrumen tadi dalam proses seleksi administrasi punya ukuran computerized adaptive testing juga, itu punya penilaian yang bisa diakses secara langsung oleh calon ini. Dalam proses esai mereka sudah bisa menilai bagaimana mereka menjawab, bagaimana mengeksplorasi gagasan-gagasannya.
bagaimana misalnya menuangkan gagasan-gagasan soal kepemiluan yang tidak pernah berkecimpung pemilu, nggak akan mampu menjawab esai itu. Itu pasti tidak akan mampu. Karena ini terkait dengan pengetahuan-pengetahuan khusus. Jadi yang kita kejar itu ya, aspek-aspek kognitifnya juga yang kita kejar. Soal tidak hanya soal pengetahuan saja. Kalau bicara pengetahuan, orang baca 1 minggu undang-undang, wawasan kebangsaan, gitu ya, NKRI, Pancasila. Ketika ada tes esai, mereka mungkin bisa jawab. Yeah. CAT terutama. Tapi kalau sudah bicara esai, sudah wawancara, ini orang tidak akan bisa mengekspresikan apa yang menjadi pengetahuan. Akan terlihat di situ ya Pak? Betul. Kalau kita ini, dalam segmen kita itu ada ilmu, tapi ada pengetahuan soal melaksanakan pengetahuan itu. Terapannya itu ya? Terapannya itu, gitulah. Kan harus seimbang ini. Baik, oke. Nah, penyelenggaranya kita butuhkan figur yang memiliki keseimbangan. Baik mereka yang memiliki potensi pengetahuan yang luar biasa di satu sisi, tapi juga pengalaman-pengalamannya. Siap. Dalam menerapkan pengetahuan itu di sisi yang lain. Oke, jadi jangan termasuk diragukan. Di dalamnya integritasnya, kita ukur semua. Jadi menjadi komisioner ini begitu berat sekali. Berat sekali, Berat oke. sekali. Gitu. Lalu bagaimana kesimpulan Bapak dalam menggagas penyelenggara pemilu yang inklusif ini? Apa yang disampaikan sebagai penutup kita? Silakan Pak Kiai. Ya, saya kira pemilu yang inklusif tadi seperti apa yang saya sudah jelaskan, bahwa pemilu inklusif itu adalah penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang terhadap seluruh masyarakat tanpa mengecualikan, untuk memberikan aksesibilitas terhadap proses pemilihan agar mereka atau masyarakat yang memiliki hak pilih itu betul-betul bisa menggunakannya. Oleh karena itu, menjadi penyelenggara ke depan tentu harus memiliki wawasan yang inklusif. Tidak boleh tidak inklusif. Seorang penyelenggara sudah tidak inklusif, lalu mereka akan misalnya menelantarkan kelompok-kelompok minoritas misalnya. Di sini kan mayoritas muslim, udahlah yang non muslimnya udahlah gak usah milih lagi. Itu penyelenggara yang tidak memiliki wawasan inklusif. Menjadi seorang penyelenggara, kemudian menyelenggarakan pemilu, kemudian gagasan kita itu agar pemilu itu betul-betul pemilu yang inklusif, maka ukurannya adalah, kalau ukur ya Pak? Iya, ukurannya adalah bagaimana secara teknis bisa memberikan akses terhadap semua masyarakat dari berbagai kelompok. Contoh misalnya, untuk mengukur apakah disabilitas orang-orang yang penyandang cacat itu bisa menjangkau TPS, bagaimana letak TPS-nya, ada alat apa yang bisa membantu agar orang bisa memilih mencoblos surat suara itu, hak suaranya. Bagi lansia seperti apa, bagi kelompok minoritas misalnya di satu tempat yang terpencil misalnya, apakah KPU memberikan tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Pokoknya tidak boleh ada diskriminasi terhadap semua hak-hak warga negara kita ini yang memang sudah memiliki hak untuk memilih. Luar biasa sekali. Semoga tahapannya berjalan lancar ya Pak ya, mendapatkan SDM ataupun penyelenggara pemilu yang luar biasa, berintegritas ya Pak ya. Oke, mohon maaf Bapak karena waktu juga nih Pak, kita harus akhiri obrolan kita di Dialog Khusus malam hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Informasi sangat bermanfaat, semoga juga bermanfaat untuk Anda semua pemirsa RCTV. Saya harus pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.